Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Dengan darah anak domba
Halo Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sebentar kita mau devotion sama-sama, kita mau dengar sharing firman Tuhan sama-sama. Yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum kita dengar. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ayo sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh ada Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh dengar devotion, untuk kami boleh dengar sharing firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, beri kami telinga seperti seorang murid Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu masuk dalam hidup kami, masuk dalam hati kami Tuhan, berakar, tertanam kuat, serta berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, hanya fokusnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini saya mau bagi tentang ketaatan. Mungkin udah sering dengar ya tentang ketaatan. Sebelum kita masuk firman, kita mau buka Alkitabnya dulu di dalam Kolose 3 ayat 20. Yuk sama-sama buka Alkitabnya di Kolose 3 ayat 20. Itu di Perjanjian Baru ya adik-adik. Kita mau sama-sama buka, terus kita mau sama-sama baca. Udah ketemu? Oke, kalau udah ketemu yuk kita mau sama-sama baca ya. 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di terjemahan lain itu ya adik-adik, kalau Alkitab itu kan banyak terjemahannya. Di terjemahan lain ngomong karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mau bacain di Amplified, nanti keluar, nanti adik-adik bisa baca. Mungkin ini memang dalam bahasa Inggris, tapi saya mau bacain karena ini bagus banget. Sebentar, di Amplified Bible ngomong gini, children, obey your parents as God's representative in all things. For this attitude of respect and obedience is well pleasing to the Lord and will bring you God's promised blessing. Artinya gini, anak-anak, taati orang tuamu sebagai representasi Tuhan. Representasi itu jadi sebagai wujud Tuhan di dunia. In all things itu dalam segala hal. Jadi semuanya. For this, untuk itu attitude of respect. Jadi etika dalam menaati, dalam mematuhi itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan akan memberikan kita sebagai anak-anak janji-janji berkat dari Tuhan. Jadi ketika kita menaati orang tua kita, itu nggak cuma menyenangkan hati Tuhan, tapi di Amplified Bible dia menerjemahkan bahwa itu akan memberikan berkat-berkat janji Tuhan atas hidup kita. Nah, teman-teman, adik-adik semua, taat itu maksudnya gimana sih? Taat itu nggak sama dengan takut ya, itu beda. Taat dan takut itu beda. Jadi kalau kita bilang kita taat, tapi ternyata tuh sebenarnya kita tuh takut. Nah, itu beda, itu bukan ketaatan. Taat itu artinya apa? Tunduk, hormat, dan tanda cinta sebenarnya. Taat itu nggak bisa dibuat-buat, itu timbul dari dalam. Jadi kalau dibuat-buat itu biasanya jatuhnya jadi nggak tulus. Jadi kita taat karena ada maksudnya. Nah, taat itu timbul dari dalam hati dan tidak mengharapkan sesuatu. Jadi ketika kita taat, kita nggak mengharapkan bahwa oh nanti kalau kita taat kita dikasih sepeda nih. Nanti kalau kita taat kita dikasih tas baru nih. Nanti kalau kita taat kita dikasih sesuatu nih. Nah, itu namanya taat tapi nggak tulus. Jadi ada sesuatu yang kita kejar. Jadi kita taatnya tuh yaitu tadi
taatnya taat dibuat-buat, jadinya taatnya bukan taat yang timbul dari hati. Nah, taat itu tidak mengharapkan imbalan atau takut dihukum. Jadi misalnya, ya udahlah saya taat nanti daripada dimarahin, atau ya udahlah saya taat nanti dipukulin mama misalnya, atau dipukulin papa, atau nanti dicubit, dijewer segala macam. Nah, itu bukan taat, itu namanya takut. Nah, beda ya adik-adik ya, taat dengan takut. Nah, gini, kalau kita taat karena nanti kalau nggak taat dimarahin, nanti kalau nggak taat diomelin, atau nanti kalau nggak taat nggak boleh main game misalnya, itu namanya taat takut. Jadi kayak yaudahlah saya taat, saya jadi anak baik supaya bisa A, B, C, D dan segala macam. Nah, itu salah. Taat yang benar adalah kita benar-benar menghormati orang tua kita. Kita benar-benar gini loh, kita taat bukan supaya dapat ini dapat itu, enggak. Tapi kita taat itu sebenarnya seperti karena kita mengasihi orang tua kita, jadi kita taat. Nah, itu. Jadi bukan karena nanti dapat hadiah atau nanti dihukum dan segala macam. Nah, adik-adik, kita sebagai anak, ya ini saya juga anak dari mama saya. Kita sama-sama anak ya. Kita sebagai anak, kalau kita tidak bisa taat sama orang tua kita, yang terlihat gimana kita mau taat sama Tuhan yang nggak kelihatan. Bener nggak sih? Tuhan itu kan tidak terlihat secara seperti orang tua kita melihat orang tua kita kan ya. Jadi tolak ukurannya di situ. Jadi kalau kita aja sama orang tua yang terlihat, yang kita ketemu sehari-hari, kita nggak bisa taat. Gimana kita mau menaati Tuhan? Akan sulit adik-adik. Sama kayaknya kita sebagai murid, kita harus taat sama guru-guru kita. Kan sering dengar ya, guru itu wakil orang tua di sekolah. Jadi selama di sekolah, orang tua kita adalah Miss dan Sir, guru-guru kita. Nah, sama halnya dengan guru-guru kita. Mungkin kadang ya orang tua atau guru kita tuh menjengkelkan, maksudnya membuat hal yang kok nyebelin banget gitu kan. Kita sebagai anak ya, saya juga sebagai anak merasakan lah ketika saya sekolah, ketika saya di rumah, ada waktu-waktu di mana orang tua, guru kita tuh ya menjengkelkan buat kita ya maksudnya. Tapi kita tetap harus menaati. Kenapa? Mereka tuh wakilnya Tuhan. Ingat, ketika kita taat, tadi di Kolose 3 ayat 20, itu tuh indah di hadapan Tuhan. Itu tuh menyenangkan hati Tuhan. Jadi taat tuh bukan karena nanti mama saya janjiin beliin saya sepeda. Enggak. Tapi karena ketika saya taat, itu artinya saya mengasihi orang tua saya, dan itu artinya saya menyenangkan hati Tuhan. Nah, terus gimana kalau misalnya orang tua atau guru, mungkin ya orang tua atau guru kita atau siapalah yang mungkin emang harus kita taati, terus mereka melakukan kesalahan misalnya dan menyakiti tanpa sengaja atau ya menyakiti hati kita gitu. Gimana? Apakah kita harus tetap taat? Iya, harus tetap taat. Kenapa? Karena gini, bagian kita adalah apa? Taat dan mendoakan. Jadi ketika mungkin orang tua atau guru kita nggak sengaja menyakiti hati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berontak nggak? Enggak, itu salah. Kalau kita berontak itu salah. Tetap taat dan doakan. Tuhan, hari ini misalnya mamaku tuh kok melakukan ini ya, itu nyakitin hatiku. Tapi aku mau belajar, Tuhan tetap taat sama mamaku. Sekalipun mungkin dia sudah menyakiti hatiku. Ajari aku taat. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan, ya biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Siapa tahu nanti Tuhan mungkin menegur mama kita, atau Tuhan mungkin bicara sama mama kita, mungkin lewat orang lain atau lewat firman atau lewat apapun, yang akhirnya membuat mama kita sadar, atau orang tua kita atau guru kita sadar, oh iya ini tuh kemarin saya nyakiti atau gimana.
Bagian kita cuma apa? Taat dan mendoakan. Karena gini, Tuhan menempatkan guru kita, menempatkan orang tua kita ada di tempat kita yang sekarang. Saya percaya sekali itu ada tujuan yang memberikan kebaikan pada kita. Gak mungkin lah Tuhan tuh kayak sengaja menempatkan kita di tempat yang tidak baik. Jadi hari ini ketaatan itu menghasilkan apa? Menghasilkan Tuhan akan memberikan berkat-berkat janjinya dalam hidup kita. Itu buah. Jadi kalau kita nanam pohon, kan ada benih. Nah, ketaatan itu seperti benih. Benih kita tanam, kita sirami, kita pupuki, sampai akhirnya berbuahnya apa? Yaitu berkat janji-janji Tuhan atas hidup kita. Jadi hari ini lakukan bagian kita dengan baik dan biarkan Tuhan juga melakukan bagiannya. Bagian kita tadi apa? Taat dan doakan orang tua kita, doakan guru kita ketika mereka mungkin melakukan kesalahan atau melakukan hal yang menyakiti hati kita atau yang gak enak buat kita. Adik-adik, mereka juga manusia. Jadi kita gak bisa menuntut orang tua atau guru kita sempurna, selalu menyenangkan, selalu baik, selalu hati kita selalu adem, enggak. Tapi ketika ada hal di mana orang tua atau guru kita melakukan hal yang kurang enak, yang kurang baik, nah bagian kita apa? Tetap taat dan doakan. Amin ya adik-adik. Yuk sekali lagi ya, kita mau baca sekali lagi Kolose 3 ayat 20 versi Alkitab, di Alkitab adik-adik semua. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Yuk, udah dibuka lagi, kalau yang udah ditutup dibuka lagi. Dah, yuk kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak ya, itu anak-anak kita, anak-anak. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah sekarang hai anak-anaknya diganti dengan nama masing-masing. Nama saya Devlin, saya akan ganti dengan Hai Devlin. Ya, teman-teman, adik-adik, namanya siapa? Kita baca sesuai nama kita. Jadi kita bicara sama diri kita sendiri bahwa ayo taat sama orang tua. Yuk ya. 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai Devlin, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, yang kencang bacanya. Ayo sekali lagi baca, hai anak-anaknya diganti nama kita ya, nama masing-masing ya. Yuk, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai Devlin, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ingat ya, orang tua itu ya ketika di rumah ya orang tua mama papa kita, tapi ketika di sekolah siapa? Guru kita. Jadi ayo belajar taat. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau mengajarkan kami sekali lagi tentang ketaatan. Tuhan, ajari setiap kami untuk kami belajar taat Tuhan. Bukan karena ada hadiah, bukan karena ada hukuman, tapi benar-benar ketaatan itu muncul dari hati kami, sehingga Tuhan hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar Kau yang berikan kami hikmat Tuhan untuk kami mulai hari ini, untuk kami mulai pelajaran kami sebentar. Hikmat yang terbaik turun atas setiap kami Tuhan. Biar setiap pelajaran yang diajari oleh Miss dan Sir kami, biar itu masuk Tuhan dalam otak kami Tuhan, masuk Tuhan supaya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar benih ketaatan ini Tuhan masuk dalam hati kami. Kami mau sirami Tuhan, kami mau pupuk Tuhan sampai berakar, bertumbuh dan berbuah banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, God bless you. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.